bos, balik lagi bersama Alur Komika. Jadi untuk Alur Komika kali ini gue bakal ngelanjutin Alur Komika yang kemarin guys. Kemarin kita baru sampai chapter 3 atau part 3. Sekarang kita bakal ngelanjutin ke chapter keempatnya, karena ini bakal ada pertarungan yang cukup seru guys. Oke, di sini kita bakal ngelanjutin ke chapter keempatnya. Sebelum itu jangan lupa buat kalian, jangan lupa di subscribe, like, comment, subreks. Oke, di sini kita bakal lanjut aja ke alur cerita The Sin, The Red Moon Avaren-nya guys ya. Oke, skuy. Cerita diawali dengan Luxin yang sudah bermutasi, atau bukan mutasi guys ya, lebih ke kerasukan gitu ya. Luxin sudah kemasukan sama adik kecilnya atau adik khayalan dia. Mata dia pun berubah menjadi merah. Kakak, sekarang giliran kita. Di situ Luxin pun membabi buta dan menyerang semua orang-orang yang ada di sana. Hahaha, ini mengasihkan kakak, lebih cepat. Oke, pegangan yang kerat, ucap Luxin ke adik khayalannya. Orang-orang yang mengintai Luxin, kontrol tubuh itu tipe speeder, ucap orang-orang yang memantau Luxin. Bahkan saat dia terbang dan hampir terkontaminasi oleh monster, dia bisa bebas, ucap orang yang mengontrol Luxin. Dia juga sangat fleksibel dan bisa melakukan gerakan sudut yang tak banyak orang bisa bayangkan. Berapa presentasenya aku tak bisa memperkirakan dengan pasti, tapi perkiraan itu akan melebihi 50%. Itu berarti dia memiliki potensi kontaminasi tipe lizard, ucap si pegawai itu. Bip bip, oh tidak. Si pelayan itu menatap sinis ke Luxin. Hehehe, kau benar-benar cepat, ucap si pelayan itu. Si pelayan itu pun marah. Dia pun berubah menjadi seorang mutan yang sangat ganas. Kau tak akan bisa melarikan diri dariku, sambil memegangi kopi tersebut. Luxin pun berlari ke sana dan kemari sambil dikejar oleh mutan monster tersebut. Luxin pun terus berlari sampai dia naik ke atas tangga tersebut. Dia pun harus melarikan diri terlebih dahulu. Dia pun masuk ke sebuah gedung. Sin pun berlanjut ke cewek pirang ini. Dia sedang memantau Luxin. Oke, tesnya selesai. Bersiaplah untuk menangkapnya, sambil melirik cewek berpayung tersebut. Semua orang terkejut saat melihat Luxin menempel di dinding dan mencoba memprovokasi monster tersebut. Seperti yang kita tahu, tipe speeder mempunyai keunggulan dalam hal kecepatan. Ini melebihi apa yang kita harapkan. Tak mungkin para monster dari KP Kopi bisa memenangkannya, ucap orang-orang yang sedang mengawasi Luxin. Tidak, lebih tepatnya di dunia ini hanya ada beberapa tempat dan individu yang bisa menjebak tipe laba-laba. Tetap saja aku masih tak mengerti orang seperti apa dia. Biasanya seseorang akan melarikan diri saat menghadapi monster ini, tapi dia malah memprovokasinya dengan mengejek mereka. Subjek 13, benar-benar sesuatu, ucap si cewek bondol ini. Adik, apa yang kau lakukan? Ucap Luxin. Lalu apa yang kau ingin lakukan kakak? Ucap adik khayalan Luxin ini. Tentu saja lari dari sini. Apa kau tidak lihat para monster itu? Kakak, mengapa kau takut? Ucap adiknya Luxin. Mereka yang harusnya takut pada kita. Pelayan pun semakin marah. Hehehe. Dia mengeluarkan mutasi tertingginya. Dia berevolusi semakin ganas sehingga membuat monster-monsternya semakin besar. Ayo lari, ucap Luxin. Gak mungkin, aku lari. Apakah kagak lihat dia sangat imut? Ucap adik khayalannya Luxin sambil menarik tangan Luxin untuk menghadapi monster itu. Fluktuasi kekuatan mentalnya telah menyentuh batas. Monster Speaks level 1 telah muncul, ucap pengawas itu. Ketua tim, apa kita harus membantunya? Ucap pengawas itu. Normalnya mutan tipe laba-laba tak punya kesempatan melawan monster ini, tapi dia malah berani melawan tanpa keraguannya. Luxin pun langsung menyerang monster tersebut dengan gerakan yang sangat cepat. Dia pun menghindari semua serangan yang dilakukan oleh monster tersebut. Luxin pun berhasil menggapai tangan si pelayan tersebut dan memutuskan tangan itu. Hahaha, aku berhasil memotong tangannya, ucap Luxin. Kamera pemindai pun tiba-tiba buram, menandakan kehilangan sinyal. Apa yang terjadi? Oh tidak, kamera di sekitar stasiun telah hancur. Kita harus bertindak cepat, ucap pasukan yang mengawasi Luxin. Hahaha, Luxin di situ tertawa. Kehilangan tangan itu menyenangkan bukan? Ucap Luxin. Monster itu sangat marah.
dia menatap sinis kepada Luxin. Namun Luxin hanya terdiam, tidak berkata apa-apa. Oke guys, jadi segini dulu untuk alur cerita Luxin ini guys. Untuk The Red Moon ini chapter keempat ya. Untuk chapter keempatnya cukup segitu dulu ya, karena ini untuk chapternya tuh cukup pendek-pendek guys ya, nggak tahu kenapa juga ya guys. Jadi buat kalian yang mau saran konten atau alur komika yang lebih panjang gitu ceritanya, kalian bisa komen aja di bawah guys ya, karena gue bakal nanti lihat atau tonton dulu ceritanya dikit, kita analisis dulu, lalu kita bakal bikinin videonya guys ya. Oke, segini dulu untuk alur cerita dari Moon Avaret-nya guys ya, part keempat. Nanti kita bakal lanjut lagi ke part kelimanya. Oke, semoga kalian terhibur, jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys ya. Saya Alur Komika cabut dulu guys, bye bye.